Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pen Network dimanapun berada, salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat Pen Network dimanapun kita berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan sehat walafiat, tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Teman, rekan, sahabat Pen Network, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Kenapa yang namanya informasi, yang kabarnya berita itu bermanfaat bagi kita untuk menambah wacana dalam hal koin Pen Network seperti yang kita ketahui. Dalam hal ini saya coba ingin membacakan sebuah artikel yang mungkin bermanfaat bagi kita. Di sini dikatakan oleh Cheng Diovan, koin Pen Network era digital menuju tata dunia baru yang tidak dapat kita hindari. Memang sesuai dengan perkembangan zaman yang namanya di era digital ini, semuanya serba canggih, semuanya serba digital. Ini dapat kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama orang yang berada di kota. Kenapa? Biasanya orang yang berada di kota, mereka menganggap waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat sempit. Jadi mereka ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itulah prinsipnya orang kota. Dr. Cheng Diovan mengatakan bahwa tujuan Pi bukanlah untuk terdaftar di bursa, tetapi untuk membangun utilitas. Itulah tujuan utamanya. Jadi dia berbicara koin Pi di sini, dia bermaksud bagaimana tujuan koin Pi itu sendiri, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dunia. Itulah harapan daripada Cheng Diovan. Pen Network adalah untuk membangun utilitas. Kemudian dia menjelaskan mengapa tidak cukup Pi tersedia untuk pertukaran pasar sehingga langka. Ya. Kenapa tidak cukup? Karena ini semakin banyak orang yang berminat. Karena banyak orang yang berminat, koin Pi itu sedikit, secara otomatis harganya akan melambung tinggi. Ketersediaannya terbatas ya. Jadi orang sangat membutuhkan koin Pi ini sehingga harganya melambung tinggi nantinya ya. Sekarang duduk dan tanyakan pada diri kita sendiri. Pertanyaan ini adalah yang pertama, mengapa saya harus menjual koin Pi saya ketika saya dapat menggunakannya untuk membeli apapun yang saya inginkan, baik online maupun offline gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki koin Pi, ngapain lagi kita memiliki uang fiat ya? Jika itu tidak mendesak. Kalau mendesak ya tidak masalah. Karena kita khawatirkan ini kan zaman era digital ini baru berlaku untuk orang-orang kota. Kalau untuk orang di pedesaan, maaf ini, mungkin mereka tidak punya signal, mungkin mereka tidak punya handphone, sehingga apabila melakukan transaksi dengan menggunakan koin Pi, mereka akan kesulitan. Tetapi zaman terus berkembang ya. Dalam arti kata di pelosok manapun orang sudah mulai menggunakan handphone, tetapi masih terbatas. Handphonenya masih handphone lama. Belum ada akses internetnya. Kalaupun dia punya handphone, belum tentu nanti di wilayahnya ada akses internetnya. Jadi dalam hal ini kita perlu sama-sama berpikir positif ya. Dalam hal Pen Network terus berkembang, uang digital terus memaksa penduduk bumi ini untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua, mengapa saya harus menukar uang Pi saya ke fiat ketika saya tahu bahwa kemanapun saya pergi di seluruh dunia, Pi diterima sebagai pembayaran ya. Ini betul sekali. Kenapa saya katakan demikian? Sama-sama kita ketahui bahwasannya Pen Network diciptakan bukan hanya untuk satu negara. Jadi Pen Network ini diciptakan untuk semua negara. Jika ada ya negara yang memproduksi atau membuat uang digital seperti Cina, India, kemudian ada lagi Jepang, Korea, dan terakhir ini Indonesia membuat uang digital, itu masih berlaku di masing-masing negaranya. Tapi kalau Pen Network ya ini diharapkan akan bisa digunakan di seluruh negara. Jadi disitulah letak perbedaannya. Jadi dengan adanya informasi ini biar kita agak paham
Kenapa banyak orang ingin menjual koin Pi-nya? Ya tujuannya bukan ingin memanfaatkan uang fiat. Padahal uang digital yang dia pegang, yang dia miliki, nanti juga akan berlaku di mana-mana. Kemudian yang ketiga, mengapa saya membutuhkan rekening bank ketika saya memiliki dompet aman yang diisi dengan mata uang digital yang dapat memberikan saya apapun yang saya inginkan. Nah, jadi dengan adanya uang digital ini ke depan, ya, fungsi bank tidak digunakan lagi. Kenapa saya katakan demikian? Kalaupun masih digunakan, terbatas, hanya bank-bank tertentu. Karena semuanya ada dalam genggaman kita. Kita mau ngambil uang di bank, kita mau membelanjakannya, berapapun jumlah besar, kita nggak perlu ngantri lagi di loket-loket bank yang ada. Ya, jadi semuanya dalam genggaman, bisa kita lakukan apa saja. Jadi kalau sudah ada uang digital kita di handphone kita, ngapain lagi harus pergi ke ATM? Karena yang di handphone kita juga bisa kita transfer langsung ke pusat-pusat perbelanjaan atau yang lainnya. Lihat saja proyek luar biasa di sekitar Pi, bahkan di mainnet Pi, seperti Pi Togo, Pi Bar Thermal, Pi Chenmal, Pi Pet, Pi NFT, Pi Taxi, Pi Mall Metro, dan banyak lagi. Lebih banyak lagi yang akan muncul karena Cortem telah memberi para pemula kesempatan untuk membangun proyek yang luar biasa di blockchain ini. Jadi Cortem tidak tinggal diam ya. Sampai saat ini Cortem masih merangkul, mengajak pelaku-pelaku bisnis untuk bersama-sama ada di dalam Pi Network. Kenapa? Karena dapat digunakan oleh warga dunia, bukan warga negara tertentu saja. Jadi sudah banyak yang mendaftar, sudah banyak yang bekerja sama. Ya mungkin ini mudah-mudahan membawa masa depan Pi Network bisa luar biasa. Sekarang izinkan kami memberitahu Anda mengapa Cortem merancang mainnet tertutup yang belum pernah dilakukan oleh cryptocurrency lainnya termasuk Bitcoin. Itu karena Cortem mencoba membangun utilitas. Kegunaan daripada koin Pi itu untuk apa saja, memudahkan masyarakat menggunakan koin Pi itu sendiri. Cortem tidak ingin langsung masuk ke bursa, karena jika terjadi maka harganya akan sangat rendah, sehingga banyak pioner yang putus asa akan menjual Pi-nya kepada paus besar, dan ini akan menghancurkan visi asli dari Cortem. Jadi kalau dia masuk pasar bursa, rame-rame pioner menjualnya karena ingin membutuhkan uang fiat. Tanpa mereka sadari, ternyata uang digital, Pi Network yang ada, koin Pi yang ada sama kita ini semua, ini juga sebagai alat pembayaran nantinya ke depan. Berdoa saja, amin. Inilah sebabnya mengapa Cortem hanya melarang Anda menukar Pi dengan uang fiat atau cryptocurrency lainnya. Cortem tahu bahwa kita benar-benar ingin menjual Pi kita dengan sangat murah. Itulah sebabnya mereka memperkenalkan sistem penguncian. Karena ini akan memberikan cukup waktu untuk membangun lebih banyak utilitas. Ya, kenapa diundur-undur terus? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ingin melihat situasi lapangan. Kemudian Cortem juga ingin uang Pi ini kegunaannya nyata, jelas, memudahkan semua orang. Ini adalah logika di balik GCV, Global Consensus Value. Jadi niat baik daripada Cortem, Nicholas Kolkalis, ingin benar-benar pemanfaatan koin Pi ini bisa dapat diterima di masyarakat, dan apabila operasional open mainnet nanti tidak ada kendala apapun. Kenapa? Cortem sudah menjalin hubungan dengan pengusaha, pebisnis, dan lainnya, sehingga memudahkan kita untuk berbelanja menggunakan koin Pi kita. Inilah info mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.